Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kodratur Rahman Horik dengan MPM 2411080125 dari program Prodi BKPI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan dan dalam bimbingan konseling, yaitu pendekatan behavioristik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya mata kuliah teori dan praktik konseling yang diampu oleh Bapak Eko. Saya berharap ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep, tujuan, teknik, dan serta penerapan pendekatan behavioristik dalam layanan BK. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan perilaku. Pendekatan behavioristik ini adalah pendekatan dalam konseling yang memandang sebuah perilaku manusia atau individu sebagai hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan, seperti berinteraksi dengan orang, individu, maupun teman sekitarnya. Lalu menurut pendekatan ini, perilaku yang bermasalah bukan disebabkan oleh faktor yang sangat rumit, melainkan karena perilaku tersebut pernah dipelajari atau diperkuat. Oleh karena itu, suatu perilaku dapat dipelajari, maka perilaku tersebut juga dapat diubah dan dapat dihilangkan melalui proses belajar yang baru. Lalu pendekatan ini, behavioristik ini, lebih menekankan pada perilaku yang tampak, dapat diamati oleh mata, dan dapat diukur dibandingkan perasaan atau pikiran yang bersifat subjektif. Lalu di sini ada pendekatan behavioristik yang dipengaruhi oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada John B. Watson, yaitu dia lebih menekankan bahwa psikologi tersebut harus dipelajari oleh perilaku yang dapat diamati. Lalu ada Ivan Pavlov, dia juga memperkenalkan teori pengkondisian klasik, yaitu pembentukan sebuah perilaku melalui stimulus dan respon. Sedangkan ada juga tentang tokoh yang bernama B.F. Skinner. Dia itu lebih menekankan tentang teori prekondisian operan, yang lebih menekankan kepada pentingnya penguatan dalam bentuk perilaku. Dari ketiga tokoh ini menjadi dasar utama berkembangnya sebuah pendekatan behavioristik dalam dunia pendidikan dan konseling. Asumsi dasar pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik ini memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu perilaku manusia itu dapat dipelajari dari sebuah lingkungan. Lalu ada pendekatan perilaku dapat diubah melalui manipulasi lingkungan. Lalu ada fokus konseling adalah pada perilaku saat ini, bukan dari masa lalu. Lalu yang terakhir adalah perubahan perilaku dapat dicapai melalui latihan dan penguatan secara bersamaan. Lalu di sini ada tujuan konseling behavioristik, yaitu tujuan utamanya adalah behavioristik ini adalah mengubah sebuah perilaku yang tidak adaptif menjadi perilaku yang lebih adaptif dan positif. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk membantu sebuah individu membentuk kebiasaan baru yang lebih baik, meningkatkan keterampilan sosial, serta mengurangi perilaku yang menghambat perkembangan diri dia tersebut, khususnya itu dalam konteks pendidikan dan sekolah. Lalu di sini ada peran konselor dan klien. Dalam pendekatan behavioristik, konselor itu berperan aktif sebagai pengarah dan pengelola program perubahan perilaku. Lalu konselor ini merancang strategi, menentukan teknik, serta mendorong perubahan perilaku klien. Sementara itu, klien itu berperan sebagai individu yang aktif mengikuti tahapan latihan, aturan, dan kesepakatan perilaku yang telah ditetapkan oleh bersama konselor.
Lalu di sini ada teknik-teknik dalam pendekatan behavioristik. Yang pertama ada penguatan. Penguatan adalah pemberian penguatan agar perilaku yang diinginkan muncul kembali. Contohnya seperti berupa pujian, nilai tambahan, atau penghargaan. Yang kedua ada hukuman. Hukuman ini diberikan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan oleh orang, seperti teguran atau pengurangan hak tertentu. Lalu yang ketiga ada pembentukan. Shaping adalah pembentukan perilaku baru secara bertahap melalui penguatan pada setiap kemajuan kecil. Lalu keempat ada permodelan. Klien belajar dengan cara meniru perilaku positif yang dicontohkan oleh konselor, guru, ataupun teman sebaya. Lalu yang terakhir adalah ekonomi token. Token ekonomi adalah sistem pemberian poin atau tanda yang dapat ditukar dengan hadiah tertentu sebagai bentuk motivasi. Lalu sini ada contoh penerapan sekolah. Misalnya ada seorang siswa yang sering mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran berlangsung, maka di sini peran konselor adalah bekerja sama dengan guru untuk menerapkan pendekatan behavioristik dengan memberikan penguatan positif setiap kali siswa tersebut menunjukkan perilaku yang tertib. Jika perilaku mengganggu itu muncul, maka di sini diberikan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi dengan penerapan yang konsisten, perilaku yang negatif itu akan berkurang dan perilaku positif itu akan meningkat. Lalu di sini ada kelebihannya, itu adalah teknik ini sangat mudah diterapkan. Lalu perubahan perilaku itu dapat diamati secara langsung. Dan juga teknik ini efektif untuk masalah tentang disiplin dan kebiasaan. Lalu untuk kelemahannya itu teknik ini sangat kurang untuk memperhatikan aspek emosi dan kognitif tersebut. Lalu perubahannya itu bisa bersifat sementara. Kesimpulannya adalah pendekatan behavioristik ini adalah merupakan pendekatan konseling yang menekankan perubahan perilaku melalui proses belajar dan penguatan. Pendekatan ini juga sangat relevan ditetapkan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, terutama untuk menangani masalah-masalah perilaku oleh peserta didik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya pada Bapak Eko dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.